hebat. Satu kata saya dari tadi di belakang saya ngobrol sini, masya Allah hebat yang datang ke sini. Malam minggu, ya kan? Tadi hujan, ya. Tapi teman-teman mau datang ke kajian, ya kan malam minggu mah kan jalan-jalan, ya nongkrong, ya. Atau kalau nggak kemana-mana ya di rumah istirahat. Tapi ini teman-teman Allah izinkan datang ke kajian dan mukanya nggak ada muka yang kepaksa kayaknya ya. Masya Allah hebat loh. Karena lagi-lagi saya selalu ngomong, saya di usia teman-teman bahkan tadi ngobrol ya, di usia teman-teman ya Allah, kalau minggu gue baru mikir mau ke kajian ya. Jadi Masya Allah teman-teman hebat ya. Alhamdulillah Allah ridhoi kita datang dan kumpul lagi di kajian malam ini. Allah pasti punya maksud ya. Allah pasti punya maksud baik, punya niat baik sama kita, dan insya Allah ada hikmahnya ya. Dan lagi-lagi saya bilang bukan tentang saya yang hebat, bukan tentang materi saya yang hebat, tapi tentang Allah pengen ada perubahan minimal di hari ini ya. Alhamdulillah teman-teman, mau apa kesini? Mau nangis nggak? Angker mau apa sih coba? Mau healing ya, diganti nangisnya jadi healing sarwa kemennya. Alhamdulillah. Judulnya sih apa tadi teh? Gimana ini kan materinya? Dari ya dulu. Judulnya apa materi ini? Deadline good. Nah itu. Siapa yang sedang merasa dikejar-kejar deadline dari lingkungan? Nah, belum nikah, mana pacarnya ya? Kenapa belum lulus ya? Kok belum punya anak ya? Apalagi? Berarti yang itu kesini. Kok anaknya baru satu ya? Saya aja yang anaknya belum, anaknya udah 3. Apa lagi Ra? Kes kedap. Pertanyaannya masih ada. Anaknya tadi cowok semua. Tambah atuh, itu kan masih ada. Belum sempurna keluarganya. Dan belum lengkap. Belum sempurna, belum lengkap. Kurang bahagia. Saya kadang suka ketawa. Cek saha, kurang bahagia. Ya, saya mah selalu merasa lebih dari cukup. Dikasih rezeki anak cowok 3. Saya merasa bahagia. Sangat alhamdulillah sangat bahagia. Belum sempurna dan belum ada perempuannya. Kata siapa? Iya kan? Dan kata saya sempurna versi saya yang ada, gitu kan? Yang ada, yang nggak ada maka belum kelihatan, ya. Belum kelihatan, belum jelas. Ya udah ini sempurna. Belum lengkap atau keluarganya lengkap. Menurut saya lengkap itu bukan tentang ada laki-laki, ada anak perempuan, ya kan? Lengkap itu kan saling melengkapi, iya kan? Ya, jadi makanya pas saya dikasih judulnya hidupku bukan deadline mereka. Nah, benar ya. Ini judul hilang. Ya. Siapa yang sedang merasa lelah dengan segala deadline yang ada, yang lagi capek ada, berisik banget ya. Donatur mah jangan ngatur, gitu kan? Ya. Dan kenapa? Kenapa sih harus? Dan menurut saya kamu harusnya udah punya anak. Kenapa belum? Emang kenapa harus sekarang? Gitu kan? Ya. Emang kenapa? Ya kan harusnya kamu udah lulus. Kamu harusnya udah nikah. Kata
siapa harusnya? Ya. Banyak orang yang nikahnya cepat, cerainya cepat, ya kan? Banyak orang yang nikahnya terkesan telat, tapi ketika di waktunya Allah, ya, alhamdulillah. Ya. Jadi bukan tentang waktu terbaik menurut makhluk, ya, tapi waktu terbaik menurut Allah. Dan teteh-teteh yang datang ke sini dalam keadaan hatinya seperti apa? Happy kah? Gundah gulana carut marut? Atau lagi mellow? Lagi apa hatinya? Lagi mellow. Mellownya karena apa? Karena capek dengan omongan orangnya, karena lelah. Kenapa kita kok lelah, kok capek ngedenger pendapat orang lain, ngedenger omongan orang lain? Kenapa? Karena kitanya belum ajeng sama diri kita, kitanya belum ajeng dengan pendirian dan keyakinan kita, ya kan? Kenapa sih belum punya anak? Ya, oh benarnya aku tuh ini udah lama nikah. Ya, itu kan? Ya kan? Omongan orang, pendapat orang di kitanya jadi diyakini, diterima, dan jadi pertanyaan. Orang nanya, pertanyaan orang diterima sama kita, jadi bertanya balik sama diri kita, itu kan? Ya, tapi kalau kita udah yakin dengan apa yang kita lakukan dan yakin semua Allah yang atur, Allah punya waktunya sendiri, dan semua sesuai dengan takdir Allah, kan orang mau ngomong apa juga yang ya udah, gitu kan? Tapi kenapa kita lelah? Ih, kenapa sih? Udah umur segini belum nikah? Ya benar ya. Oh iya, teman-teman aku tuh udah pada nikah. Iya kenapa ya aku belum nikah? Ya benar ya. Namanya aku tuh kayaknya telat. Iya. Katanya yakin sama semua takdir Allah. Katanya yakin kalau Allah yang mengatur, Allah itu sebaik-baiknya mengatur hidup kita. Tapi lagi-lagi ketika dikasih pertanyaan, jadi ragu ya. Ketika dikomentarin orang, jadi iya bener ya, gitu kan? Kenapa sih kerja udah lama posisinya masih di situ-situ aja? Ya. Iya udah Maya. Iya. Ketika orang meragukan kita, keraguan orang gak akan ada efeknya ketika kita yakin bahwa yang kita lakukan udah ada di tracknya Allah, ya kan? Orang ragu sama kita ragu sama diri kita, ya. Terus ketika kita sedih, nyalahin diri kita, ya. Kebayang si kita kan semakin terpuruk, ya. Iya kan? Tapi kalau kita yakin, ya nggak apa-apa. Saya udah ikhtiar buat punya anak. Saya udah segala cara udah saya lakuin, ya udah bismillah. Pasti Allah akan kasih waktu yang terbaik. Ya udah. Yakin kan dengan ikhtiar kita kan? Gak akan ragu. Dan omongan orang tuh cuma sampai udah gitu aja. Ya. Tapi kadang kan omongan orang mempengaruhi emosi kita, ya. Jadi melo, ya. Jadi gak pede, jadi galau. Yang akhirnya jadi apa? Yang paling krusial, jadi sulit untuk bersyukur, ya. Ya kan? Padahal mungkin dibanding teman-teman yang lain kita udah nikah, ya.
alhamdulillah kan udah ketemu jodohnya, tapi hanya karena ditanya kok belum punya anak, si pernikahan yang ada, suami yang Allah datangkan di kehidupan kita jadi tidak bermakna, ya, hanya karena belum memiliki sesuatu yang belum ada. Sesuatu yang ada jadi nggak bermakna, ya. Karena banyaknya, ya mungkin saya juga masih gitu. Saya akan bahagia, saya akan bersyukur kalau udah punya anak. Saya akan bersyukur, oh hidup saya akan bahagia kalau udah punya rumah, ya. Jadi belum punya sesuatu ya, tapi itu kan tolak ukur kita untuk bahagia. Sedangkan rezeki yang ada gak bikin kita untuk bersyukur dan bahagia, ya. Kan takutnya di mata Allah kufur nikmat, ya kan? Ya. Kenapa sih jomblo terus? Mungkin Allah pengen menjauhkan kita dari maksiat. Kalau sekedar pengen ngikutin omongan orang, kenapa sih jomblo? Ya udah aja pacaran kita pacaran, ya kan? Lebih mudah, tapi kan Allah tuh justru menjaga kita kan, ya, supaya jangan maksiat, supaya ya kan berusaha, ya. Pacaran gak ngapa-ngapain, ketika kita udah official gitu ya, kita pacaran dosa, ya. Dan saya ingat omongan Ustaz siapa ya, bahwa zina itu kan ya akan menjadi utang, ya, walaupun hanya sekedar kita bilang kita pacaran, ya, itu akan jadi utang. Mungkin Allah membentengi kita untuk nantinya kita nggak punya utang dari berkomitmen pacaran, ya. Jadi sebenarnya bersyukur, tapi orang lain makan jomblo lah gitu kan ya. Ya umur segini kan mencan payu, ya. Mama mandi malu, anak perempuan mamanya can payu gitu. So aku bahagiain mama, ya. Mama teh pengen punya cucu, pengen lihat si bumbung mama teh masih hidup gitu kan. Dibebani dengan kata-kata itu kan ya. Mama teh masih hidup, mama teh pengen melihat anak mama teh punya masa. Nanti pengen lihat anak mama itu udah punya anak, dibebani dengan itu, ya. Akhirnya rezeki yang terlihat sekarang udah kelihatan sama kita dan gak kita jadikan media untuk bersyukur, ya. Kalau saya terus dengerin omongan orang, Atuca belum lengkap, belum punya anak perempuan, 3 anak yang ada gak akan terasa sama saya, ya kan? Dan gak bikin saya bersyukur. Namanya perempuan, perempuan dari anak perempuan. Ya, jadi anak yang ada ini tidak akan merasa cukup untuk hidup saya. Itu kan ya? Karena fokusnya dengan yang gak ada. Nah, tanda-tanda pastikan fokusnya dengan yang gak ada atau fokusnya dengan yang sudah ada. Karena yang bikin kita lelah apa? Kita sering fokus dengan hal-hal yang belum ada, dengan hal-hal yang belum terjadi. Nanti masa depan aku gimana ya? Nanti kata orang aku tuh harus gini, harus gitu. Nanti aku ke depannya gimana ya? Kehidupan aku gimana? Ini gimana? Kehidupan yang jelas-jelas ada hari ini gak kita jaga, gak kita syukuri, gak bikin kita bahagia, ya. Dan banyaknya kita juga terlalu fokus dengan yang udah terjadi, ya kan? Wah, aku tuh banyak luka, aku tuh banyak kecewa, aku tuh banyak ini, banyak itu, fokusnya ke belakang. Ya aku tuh kan gini karena si mama bla bla bla. Harusnya gimana? Ketika kita menyadari bahwa oke, saya masih punya luka, oh iya saya masih punya kecewa, apa yang harus kita lakukan? Perbaiki, ya, selesaikan. Tapi masih banyak orang yang fokus memperbaiki atau hanya melata
Bagaikan meratapi kan? Ya aku kan gini karena si mama. Ya aku kan gitu ya karena si mama. Aku kan jadi gak berkembang karena aku kan punya luka masa lalu. Fokusnya di situ terus, ya. Sampai lupa untuk mengupgrade diri kita. Yang sering orang lain lakukan terhadap kita, menaruh harapan tanpa pernah bertanya apa yang kita rasa, ya, dan kita sanggup atau enggak, ya. Harus gajinya sekian, gitu kan? Harus ini, harus itu, ya. Tuntutannya gede, boleh nuntut, tapi kamu harus gajinya gede ya, tapi kira-kira kamu sanggup gak sih? Kan pengennya gitu ya, tapi kalau gak sanggup gak apa-apa deh, mamanya ikhlas. Kan pengennya gitu kan, tapi orang bertanya tentang apa yang kita rasakan. Seringnya masih deadline, pokoknya gitu kan ya. Gampang banget orang ngomong ke hidup kita, pokoknya kamu harus ya, harus ini, harus itu. Dan kata mama itu yang terbaik. Dan kata papa itu yang terbaik. Kamu harus nikah sama si Etan yang si Etan berhubungan, ya. Wah, sawah nanti lega, ya. Warisannya banyak. Emang kita ya setelah kita nikah sama orang itu, dia akan tetap berusaha selamanya. Ya Allah, bahkan dengan saya pun ya. Orang kaya yang bikin seketika miskin juga bisa, ya. Orang miskin sama Allah pun saya yang bikin bahagia bisa, kan gak ada jaminan. Tapi kan orang seringnya gitu ya, dan pokoknya kan cek mama, kamu punya etak. Dan kata mama itu yang terbaik, nurut hak kolot, gitu kan ya. Dan buat anak kalimat-kalimat nurut hak kolot, saya yakin maksudnya baik, ya, karena tapi ketika penyampaiannya gitu kan, kayak yang maksa, kan keterimanya juga sih kita kan. Tapi minimal ketika ditanya mamanya punya pertimbangan gini-gini, kira-kira kamu nyaman, kira-kira kamu sanggup nggak? Kan kita merasa diampuni, ya, kita merasa dihargai, dan kita merasa dilibatkan dalam keputusan kita. Nyaman gak kita ya? Tapi sebenarnya dalam hidup kita banyaknya harus menjalankan hidup sesuai dengan apa yang orang lain minta. Sejak kapan itu terjadi? Apa jangan-jangan sejak kita kecil, ya, ekskulnya harus ini, ya, harus ikutan silat, harus kuat kamu teh. Masya Allah ada Teh Rahma, ya, Teh Rahma, ya kan? Masya Allah, Teh Rahma, saya selalu tiap kajian kalau ada Teh Rahma, teman-temannya, Teh Rahma itu orang hebat menurut saya. Kajian dimanapun, kapanpun, Rahma datang, main kunci. Kalau orang melihat ada kekurangan di diri Rahma, tapi saya melihat kelebihan. Jadi orang-orang yang terlihat baik-baik aja, harusnya nanti saya akan pakai ke depan. Masya Allah, Rahma ya, saya kajian di mana-mana, Rahma ayam datang kajian dimana datang naik kunci, katanya kemana-mana. Hebat, Masya Allah. Balik lagi, sejak kapan kita dikasih deadline dalam hidup? Dan sejak kapan kita dipaksa untuk menuruti apa yang orang lain katakan tanpa pernah ditanya apa yang
terakhir ditanya itu sama orang terdekat, sama circle terkecil kita. Kapan ditanya tentang rasa kita? Happy gak? Nyaman gak? Kapan terakhir? Atau setelah diingat-ingat, ya kayaknya udah lama banget gak ditanya tentang apa yang aku rasa. Ditanyanya adalah, udah tercapai belum target-targetnya? Capek gak teh? Akan capek gak dengan target semua orang? Dan pada akhirnya banyak orang yang hidup hanya sebagai robot, ya. Badannya masih capek, ya, tapi menjalani kehidupannya, milih kuliah, kenapa milih fakultas itu? Karena mama bagus. Kenapa kesini? Dan disuruh, ya. Jadi menjalaninya ngikutin kata orang, ya. Badannya aku, tapi menjalani semuanya sesuai, itu kayak robot kan? Kanan, gitu kan? Kiri, berhenti. Robot mah gak punya hati, kita mah punya hati. Ketika masuk kamar, udah sepi, baru tuh mewek, ya. Capek, ya. Tapi buka pintu kamar, senyum lagi, ya. Harus terlihat oke. Yang bikin capek apa? Perubahan itu kan dari yang sedih harus langsung aku baik-baik aja, harus langsung menunjukkan aku mah gak apa-apa, ya. Buat para suami capek banget kerja segala tuntutan, nyampe rumah harus menunjukkan aku gak apa-apa, ya. Kasihan istri, ya. Orang mah gak usah tahu, ya. Padahal boleh gak sih sesekali kita menunjukkan apa yang kita rasa? Boleh. Buat siapa itu teh? Kita menunjukkan itu teh buat siapa? Buat diri kita. Boleh kan capek? Boleh kan? Kita ngerasa marah boleh gak? Boleh. Pertanyaan keduanya, bisa gak kita sejujur itu? Bisa nggak kita jujur dengan apa yang kita rasa? Bisa nggak? Nggak selalu bisa, karena nanti kata orang apa, ya? Nanti dianggap payah, ya. Kan aku harus selalu baik-baik aja, kan aku harus selalu, ya, itu terlihat oke, ya. Siapa yang sedang ada di posisi ini? Kita merasa bertanggung jawab untuk selalu memenuhi ekspektasi orang lain. Ada yang di posisi itu? Capek gak? Pengennya mah, ya. Cuman gak bisa, ya. Masih sering menggantungkan bahagia kita, menggantungkan rasa nyaman kita terhadap makhluk lain, ya. Nanti kalau aku gak memenuhi ekspektasinya, nanti aku gak bahagia, karena yang bisa ngebahagiain aku orang tua aku, ya. Padahal aku harus hati-hati, ya, dengan apa yang kita omongin, ya kan? Allah akan menguji kita dengan hal yang paling kita agung-agungkan, ya. Oh, yang bisa ngebahagiain aku pasangan aku, Allah uji di situ, ya kan? Yang bisa ngebahagiain aku anak aku, Allah ujinya di situ. Karena kita sedang menghilangkan makhluk lain, kan? Seberapa capek dengan kehidupan ini? Dan kapan terakhir orang mau mendengar
apa yang kita rasa? Kapan orang mau mendengarkan keluhan kita, apa yang kita rasa, didengerin dengan mulut mereka diam? Kalau aku tuh lagi capek, aku lagi capek banget. Oh iya, terus ya aku tuh lagi kesel banget. Cuma gitu doang, ada nggak yang gitu? Atau baru kita ngomong, kamu masih aku tuh lagi capek banget. Nah, sih kamu mah gitu-gitu wae kalau tidak bersyukur, misalkan ya. Kamu mah nggak bersyukur, baju mah masalahnya lebih gede dibandingkan sama orang lain. Ya, dan bikin kita akhirnya ya aku tuh payah. Ya, seberapa sering kita menganggap diri kita payah? Sering kan pada akhirnya kan mau nangis aja, kalau nangis aku tuh lebih payah. Kamu mah ya ngomong ke diri sendiri dan terus ngejar diri kita payah, gitu kan? Itu yang bikin capek kan? Padahal kita butuhin apa sih didengerin, dingertiin. Kadang kita tahu loh solusi hidup kita apa, ya kan? Kadang kita tahu, menurut kudu nanti gitu tahu. Tapi aku teh lagi capek, dengerin dulu, ya kan? Dibudalkan, ayo lama gitu aja ngeluarin, ngebudalkan. Kalau kita keluar maka lega, tahu harus gimana. Kadang kita cerita sama orang bukan butuh solusi, butuhnya apa? Didengerin. Seberapa banyak orang yang mau dengerin kita dengan tulus dan utuh? Ada yang ada ditutup. Capek. Orang itu ngasih deadline itu pasti niatnya baik. Orang tua, kamu teh harusnya gini, harusnya gitu. Saya yakin, seyakin-yakin orang tua kita niatnya pengen melihat kita hidupnya lebih baik daripada mereka, ya kan? Kasarnya pengen, mama teh pengen tenang meninggalnya, gitu kan? Lihat kamu teh udah sukses segala macam. Ya. Tapi seringkali caranya salah, caranya mengatur semuanya, benar ya? Dan menjadikan kita seperti apa yang mereka mau. Ya. Kalau caranya benar, gitu kan ya? Dan kita jadi batin, kita kan tahu oh iya itu doa, itu support. Tapi banyaknya terima ke kita dengan cara yang barusan gitu kan ya. Dan itu yang akhirnya bikin jarak antara kita sama orang tua. Saya yakin semua anak pengennya sayang sama orang tuanya, ya. Pengennya bisa berbakti tulus sama orang tuanya, ya. Tapi akhirnya luka-luka yang gak disadari bikin kita berjarak dengan orang tua, ya kan? Kangen banget sama mama, pengen ke rumah mama. Tapi nanti kalau ke sama mama, udah kebayang si mama tuh pasti komentar ini, gitu kan ya? Pasti komentar ini, ngomong ini. Udahlah, gak usah ke si mama, gitu kan? Kangen nih pengen telepon, pengen video call, gak usah deh. Pasti sama mama ada aja yang dikomentarin, nggak usah. Itu kan yang sering saya katakan di ruang praktik saya sering nanya, kapan terakhir kita mendoakan orang tua dengan tulus? Bukan sekedar kalimat yang dari TK diajari tapi mendoakan dengan tulus, ya Allah, sayangi orang tua apa ya Allah, yang umur ya Allah, berkahi kehidupan dari hati. Kata-kata boleh jawab dalam hati, kapan terakhir kata-kata mendoakan orang tua dengan tulus? Karena yang banyak saya tanya dan banyak juga jawabannya yang iya ya, kapan ya, iya ya, kayaknya asal nggak pernah,
iya ya bener teh Ica, saya teh kalau ngedoainnya gitu kayak dulu padahal kita kalau udah punya anak nantinya pengen didoain dengan tulus kan. Gimana caranya anak kita mendoakan kita dengan tulus, tapi anak kita melihat perilaku kita ke orang tua yang sebegitunya. Oh, si mama tuh suka nyentak si ini. Oh, jadi boleh ya nyentak orang tua. Oh, berarti nanti aku kan gitu kan? Ya, kan anak mah akan mencontoh apa yang dia lihat. Ya, gimana nanti anak kita akan mendoakan kita kalau dia lihat sikap kita yang sering nggak baik sama orang tua kita. Sedangkan yang akan menerangi makam kita nanti kan anak-anak kita yang soleh kan. Ya. Dan sudahkah kita menjadi anak soleh untuk orang tua kita? Dan kalau ditanya, saya yakin gak ada anak yang pengen punya rasa benci, marah, luka sama orang tuanya. Saya yakin semua anak pengennya bisa mencintai orang tuanya dengan tulus, pengen bisa memeluk orang tuanya dengan erat dan penuh kasih sayang. Dan ketika kita masih melakukan dengan siapapun itu, saya yakin bukan mau kita. Banyak hal-hal di luar kontrol kita yang bikin kita akhirnya punya luka. Kan perilaku orang, omongan orang, gak bisa kita kontrol kan? Itu di luar dari kita kan? Ya. Banyak kejadian yang bikin kita akhirnya punya luka. Jadi kalau misalnya merasa ya saya masih punya luka, saya masih punya kecewa, itu bukan salah kita dan itu bukan mau kita, tapi akan jadi kesalahan kita ketika kita sadar bahwa kita masih punya luka tapi tidak segera kita selesaikan. Itu kesalahan kita. Karena menyelesaikan dan mengobati adalah di dalam kontrol kita. Ya. Jadi kalau luka itu apa sih? Emosi negatif itu apa sih? Sedih, marah, kecewa, capek, takut, apalagi bingung, gitu kan? Bahkan dendam. Di Islam itu nggak boleh dendam ya, tapi ternyata hampir semua orang pernah punya dendam kecil. Apa contohnya? Di dalam hati, lihat ya, suatu saat, ya kan? Aku juga bisa, gitu kan? Lihat suatu saat aku buktiin, ya kan? Untuk orang-orang yang selama hidupnya mungkin dibandingin, mungkin diabaikan, mungkin pernah dianggap mati, mungkin pernah tidak dilihat oleh orang lain. Di dalam hatinya ada kecil, ya suatu saat kalau aku sukses, dan suatu saat aku buktiin ya. Dorongan itu ada dan besar. Dan ketika kita mencapai kesuksesan dengan dorongan pembuktian, dengan dorongan kemarahan, enjoy nggak negaranya? Oh iya, aku harus nikah nih, aku juga sebentar lagi nikah lihat ya. Yang menikah kawin kayak gitu kan, menjalani rumah tangganya ya. Akan happy nggak? Akan lillahi ta'ala nggak? Yang penting bisa nutup rapat omongan orang tentang kapan nikah, ya udah nikah aja. Makanya banyak di pengadilan agama ya, perceraian yang sebenarnya permasalahannya gitu aja gitu, hanya karena niat awal nikahnya untuk orang lain, pembuktian. Jadi memperjuangkan rumah tangga itu juga gak segitunya
ya kan? Itu aja. Seberapa tinggi kita menyimpan ekspektasi sama orang lain, dan seberapa sering akhirnya kita hanya akan merasa kecewa, sakit hati. Harusnya mamanya yang paling penting aku, ya kan? Harusnya papahnya yang melindungi aku. Ketika enggak, kecewa. Ketika enggak, sakit hati. Karena lagi-lagi kita menaruh semua itu ke makhluknya Allah. Selama dia makhluk Allah, sama kayak kita, selama itu juga mereka gak akan sempurna, sama kayak kita. Yang harusnya kita simpan ekspektasi kita sama Allah, lillahi ta'ala. Tapi untuk bisa menjalankan semuanya lillahi ta'ala susah gak? Susah. Ketika kita belum selesai tentang pengakuan dari orang lain, ya kan? Butuh ekspektasi dari orang lain, butuh dihargai oleh orang lain, ya kan? Ketika belum itu semua belum selesai, melakukan apapun hanya untuk pembuktian kepada orang lain. Lihat nih, sekarang aku sukses, maka nggak bisa lagi bandingin aku sama si A, sama si B, gitu kan? Makanya selesaikan semuanya secepatnya, supaya kita bisa melakukan apapun, sekecil apapun lillahi ta'ala. Dan kalau udah melakukan apapun lillahi ta'ala, ya sama orang yang dihargain, kitanya juga yang apa-apa. Sama orang dipuji, alhamdulillah, dan dihargai gak apa-apa, karena aku yakin Allah tahu segala ikhtiar aku. Selesai, ya kan? Kata orang, nah sih gajinya kecil, apa ya Allah, tapi Allah tahu aku tuh berusaha menjaga untuk mendapatkan rezeki halal. Kalau sekedar ngejar rezeki banyak, ya mungkin banyak godaannya. Tapi ya Allah, ini tuh disebar kebun aku tanya keluar dari zona teman-teman aku yang mudah mendapatkan rezeki. Itu kan ya Allah, yang penting halal, yang penting halal itu kan. Dan bismillah ya Allah, yang penting Allah tahu apa yang aku lakukan, selesai. Kita udah gak butuh pengakuan orang lain, kita gak butuh tepuk tangan dari orang lain. Apakah kata-kata di sini di sini sudahkah selesai dengan dirinya? Sudahkah tidak butuh validasi orang lain? Sudahkah tidak butuh pengakuan dari orang lain? Atau ya aku kan masih kalau melakukan sesuatu, kenapa ya orang-orang nggak menghargai ya? Kenapa ya aku tak udah bebaskan ikhtiarnya, tapi masih dianggap mati. Pada akhirnya kita lakukan sia-sia nggak? Sia-sia. Akan mudah bersyukur nggak dengan segala yang sudah kita lakukan? Karena patokannya orang lain, pendapat orang lain. Padahal di mata Allah, sekecil apapun ikhtiar kita, sekecil apapun progres yang kita lakukan, yakin tenang Allah menghargai. Cara Allah menghargai apa? Kita dibikin tenang hatinya dan dibikin merasa cukup. Alhamdulillah bulan ini gaji naik 500, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ditambahin Allah rezeki, alhamdulillah ya. Tapi kalau kita patokannya hidup orang lain, capek-capek gawe, naik gaji 500, cukup naik, gitu kan? Si emangnya gajinya segede, aku mending udah berapa tahun naiknya kan saya gitu kan ya, 500 ya Allah, ya kan? Kamu udah bersyukur kan? Dan udah merasa cukup kan? Pada akhirnya bahagia itu apa?
seberapa banyak target yang udah kita capai. Ya, tapi bahagia itu tentang seberapa banyak rasa syukur kita dengan apapun yang Allah berikan. Ya. Itu kayak tadi Allah, Masya Allah ya, saya ngomong ke suami, tete-tete anak-anak malam minggu mau kesini hebat ya. Masya Allah, ya Allah, alhamdulillah ya anak saya mau diajak ke masjid. Masya Allah, kan itu kan. Tapi kalau kita nilainya orang lain, baju aku mah masih pendek, kerudung aku mah masih pendek. Dari kita yang nggak pakai kerudung, sekarang mau pakai kerudung, alhamdulillah. Ya, dari yang tadi kerudungnya diikat, sekarang udah mulai turun sedikit, alhamdulillah. Gitu kan? Dari yang tadinya nggak mau banget ke masjid, sekarang mau ke masjid, walaupun di masjidnya main handphone nggak apa-apa, karena saya yakin telinganya mah aktif. Minimal mau dulu ke masjid, alhamdulillah. Gitu kan? Jadi selalu bandinginlah hidup kita, diri kita yang sekarang dengan diri kita yang sebelumnya, supaya mudah bersyukur. Gak usah dibandingin sama orang lain. Orang mau kerudungnya beri panjang, bajunya beri gombrang, akan selalu merasa kita tuh nanti. Apalagi dengan penilaian orang, masa sih kerudungnya gitu? Padahal ingat-ingat dulu, boro-boro punya kerudung, gitu kan? Ya, boro-boro mau kajian, ya kan? Itu aja. Saya masih suka ke suami. Iya, aduh ya, aku mah gamisnya masih sedikit. Bersyukur. Dulu mah kamu punya gamisnya, alhamdulillah. Saya tadi baru ngobrol sama tim saya. Saya ngomongin demi Allah ya, saya tuh baru punya gamis pas mau umroh itu suka merinding 2023. Pas mau umroh aja ada beberapa gamis buat umroh yang saya pinjam ke mama. Saya nggak punya, dan bukan prioritas saya untuk beli gamis. Kalau punya uang, belinya celana, gitu kan? Kaos, gitu. Dan sekarang untuk saya, ukuran saya ya, perjalanan saya, perubahan saya, wah, Masya Allah. Tapi kalau dibandingin orang lain, ya, tapi saya sangat bersyukur dengan tantangan yang sudah saya lalui. Dan suami saya selalu ngomong, kayaknya, tante kerudungnya masih diginiin, saya mah nggak pernah kerja sekarang, nggak apa-apa. Udah mau pakai kerudung, pelan-pelan. Jangan mengejar sempurna, karena nggak ada sempurna, nggak ada. Udah pakai gamis tapi jalannya masih disangge gitu kan, masih diangkat-angkat, apa-apa. Alhamdulillah masih punya gamis, ya kan? Itu ya. Jadi kuncinya apa? Sadar diri, sadar siapa diri kita. Teman-teman kata-kata di sini sudah seberapa kenalkah dengan dirinya? Tahu nggak ini teh siapa? Coba ngomong sama diri sendiri, kenal nggak? Ini teh gitu kan, siapa? Atau cuma sekedar tahu, oh aku itu Rija, tanggal lahir segini, gini, apa namanya sebatas itu? Atau udah tahu, oh aku mah kelemahannya ini, aku punya kelemahan ini, tapi aku tahu aku punya kelebihan ini. Aku tahu potensi aku apa, ya kan? Ketika kita udah kenal diri kita, orang lain ngomongin jelek tentang kita, kita akan kuat berdiri. Si Ica mah payah nih, ini nggak jago bahasa Inggrisnya. Ya aku mah tentang bahasa teh payah, tapi aku mah hitung-hitungan jago. Aku mah kalau tentang berhitung apa-apa aku jago, nggak apa-apa, gitu kan? Tapi ketika kita belum tahu siapa diri kita, orang lain menilai jelek tentang diri kita, apa yang akan terjadi? Oh benernya aku mah payah, gitu kan? Oh iya bener aku mah, pokoknya aku mah asal punya apa-apa, gitu kan? Karena gak kenal diri kita.
pada akhirnya omongan orang akan membentuk karakter kita. Ya. Kenapa sih kamarnya nggak pernah dirapihin? Ada kata si mama, aku makan dulu. Ya udah, enak dulu, gitu kan? Nggak pengen berubah. Ya. Jadi pelan-pelan apa? Cari tahu siapa diri kita, sadar diri, supaya kita mudah mencintai diri kita dan mudah bersyukur dengan apapun yang ada di diri kita. Alhamdulillah punya hidung pesek, ya. Orang mah beureum hidungnya yang satu kieu gitu kan, bersyukur. Tapi kalau melihat ya Allah itu hidungnya mahal ini meni maju gitu kan, aku mah meni pesek, gak bersyukur. Alhamdulillah dikasih kulit teh coklat, jadi kalau panas teh gak merah, alhamdulillah gitu kan, bersyukur. Tapi kalau ya mama meni hidung, si eta mah meni bodas, oh segala obat pemutih lagi minum, ya. Gitu ya, masih sering kan gitu, yang keriting pengen rambutnya lurus, yang lurus pengen dikeritingin, ya. Karena kita masih dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Ini saya lagi, ternyata fasenya manusia itu ini tuh akan terus berputar. Ya. Untuk bisa menerima tentang semua takdir Allah, gak apa-apa loh kalau di awalnya, ya Allah kenapa sih gini, ya gak apa-apa di awalnya ada penolakan, nanti akan berproses sampai ke ya Allah ini gimana sih, ini harus kemana. Artinya udah mulai menerima takdir Allah kan, pelan-pelan sampai ya Allah aku harus apa. Artinya apa? Udah mulai ada kepasrahan, ya kan, dan berserah ke Allah. Ya Allah ini harus apa. Artinya mulai bergantung sama Allah kan. Dari situ mulai lagi ya Allah bukain pintu rezekinya. Ya Allah Bismillah tawakal. Itu kan. Jadi nikmatin semua proses fase kehidupan kita. Jadi kalau sekarang dirasa-rasa galaunya, capeknya, sebenarnya karena orang lain atau karena ekspektasi kita, atau karena tuntutan kita terhadap diri kita yang terlalu tinggi. Capek nggak teh? Capek nggak negara ini itu? Capek. Saya pengen enaknya malam-malam syandu gitu ya, kita terapi ya. Jadi pulang tinggal bobo kan. Saya juga nanti pulang dari sini keracanya kan enak tinggal bobo perjalanan. Kayak gitu mas suami. Ya, saya pengen ngajarin tete-tete tentang terapinya. Dan ini bisa dipakai terapinya kapanpun tete-tete mau. Dan ini bisa jadi bekal. Bisa jadi bekal buat tete-tete untuk lebih mengenal diri tete-tete dan ya, supaya lebih mudah bersyukur dan tidak lagi menggantungkan hidup di orang lain. Oke? Ini nggak apa-apa. Oh, suntuk dulu. Oke. Nah, insya Allah sekarang kita suntuk dulu. Kalau ngasih suntuk itu seringnya berikan suntuk sebesar rasa syukur kita hari ini, minimal sebesar rasa syukur karena teteh-teteh dimudahkan, diridhoi, diizinkan datang ke kajian ini ya. Suntuk itu kalau buat saya sebagai bentuk rasa bersyukur saya tentang hari ini diri kita itu.
Ya, nanti insya Allah sama timnya Ustaz ya. Sekarang sungguhnya ya, sebelum dari tim panitia Najwa ya, silakan ibu niatkan untuk nyunduk begini ya. Tadi kan bersari bil maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha wal ardu lil muttaqin. Kata Allah, segeralah mencari ampunan ya. Siapa yang bersegera mencari ampunan? Salah satunya adalah orang yang berinfak. Ya. Kemudian di surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu bima razaqnakum min qabli an ya'tiyakum al-mautu fa yaqula rabbi law akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Jadi orang-orang yang mati itu kepada Allah, ya Allah kembalikan ke dunia sebentar saja. Hanya untuk apa? Berinfak, bersedekah. Tapi kata Allah, tidak bisa. Laula akhartani itu permintaan yang akan pernah dikabulkan oleh Allah. Tapi bisa dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh anak keturunannya. Jadi niatkan infak yang kita lakukan, niatkan juga untuk orang tua kita yang telah meninggalkan dunia ini, juga untuk siapa, juga untuk diri kita sendiri, sehingga Allah mengabulkan segala harapan cita-cita yang kita mintakan kepada Allah. Kemudian ya, di hadis Tirmidzi, salah satu yang memadamkan siksa kubur adalah berinfak. Jadi luar biasa wasari'u ya, wasari'u berlomba-lomba dalam mencari ampunan. Salah satunya siapa? Mereka yang berinfak. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk berinfak. Jadi luar biasa juga sama Ustazah atau teteh saja. Deg-degan di mana Ustazah. Jadi luar biasa kita bisa menyampaikan itu tadi yang berikan yang terbaik. Ya, itu luar biasa. Ya. Kenapa berikan yang terbaik? Karena orang tua kita selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya. Bahkan orang tua kita demi sekolah kita, dia relakan apapun. Sawahnya dijual, ya. Tidak punya sawah, demi kesembuhan dan kesehatan anaknya, dia relakan apapun. Emasnya dijual. Kemudian demi pernikahan anak-anaknya, orang tua kita punya uang, karena uang bercarana. Ya. Kalau enggak pinjam, dia merelakan apa? Sertifikasi apa? Ya itulah ya, sertifikasi apanya? Di kamar ada tuh. Ya di kamar kayak di bank, kayak di kamar air di bank emogen gitu. Jadi itu siapa? Pengorbanan orang tua untuk siapa? Untuk anaknya. Jadi luar biasa yang telah disampaikan oleh Tiger Lika ya. Berikan yang terbaik. Karena ketika memberikan yang terbaik, dia kelompok siapa? Wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha wal ardu uiddat lil muttaqin. Dia adalah orang-orang yang berlomba dalam mencari ampunan. Sehingga apa hadiahnya? Hadiahnya itu jannatin. Ya. Jadi luar biasa orang-orang yang beriman. Terima kasih kepada ibu semua yang telah beriman. InsyaAllah kebaikan ibu-ibu semua akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang beriman. Matur nuwun ibu-ibu sadayana, terima kasih dari Karlika, maka di transkip. Alhamdulillah ya. Sekarang kita mau proses terapi. Kunci dari terapi apa? Yakin ada Allah. Dengan caranya yakin dengan adanya Allah apa? Caranya dengan mau ngaku dengan apapun yang kita rasa. Udahkah dalam hidup kita sering ngaku dengan apa yang kita rasa? Atau seringnya kita denial? Lagi sedih banget, enggak, aku gak apa-apa, enggak, aku baik-baik aja, enggak, aku mah kuat, enggak, omongan orang itu mah gak berpengaruh sama aku. Padahal kali ini ya. Seberapa sering kita membohongi hati kita? Kita bisa bohongin orang lain, kita bisa bohongin Allah kan? Allah lebih tahu apa yang kita rasa sebelum kita tahu, gitu kan ya? Jadi ngaku apapun yang kita rasa. Kalau kita lagi sedih, bilang sama Allah, ya Allah sedih.
Lagi marah, bilang, ya Allah marah, ya Allah nyari hati, ya Allah lagi capek, bilang sama Allah. Semakin kita merengek sama Allah, Allah senang. Karena Allah yakin kita bergantung sama Allah. Jadi ngaku, terima apapun yang kita rasa. Karena semua rasa apapun, mau senang, mau sedih, mau takut, mau capek, mau nyari hati, itu dari siapa? Dari Allah. Dengan ngaku, insya Allah kita sedang mengembalikan rasa itu ke Allah. Ya. Jadi caranya ngaku, terima dengan apapun yang kita rasa. Nanti akan saya bantu dengan terapi. Nama terapinya DEM, tulisannya DEPTH. Ada kan ya? DEPTH. Salah pikir. Singkatannya dari Deep Psychology Tapping Technique. Jadi basic dari DEM terapi ini adalah bidang psikologi. Ya, founder dan owner DEM terapi ini adalah biro psikologi kami. DEM ini caranya adalah di badan kita ada titik emosi, marah titiknya di mana segala macam. Itu kita mengatur titik emosinya. Jadi kalau teteh-teteh di luar sana menemukan DEM terapi atau dikasih DEM terapi sama orang lain, tapi misalnya cuma gini gitu ya, itu mah namanya butterfly hug. Itu bukan DEM terapi. Kalau teteh-teteh kemarin lihat IG saya sempat bikin status keras karena ternyata di luar sana ada yang bikin forum kasih DEM terapi tapi bukan DEM terapi, dan akhirnya banyak komplain ke saya kan itu. Jadi kalau misalnya kita DEM terapi ya terus gini, memeluk dirinya, itu mah bukan bagian dari DEM terapi. Memeluk diri itu ada muhasabah gitu kan, tapi bukan DEM terapi. DEM terapi mah mungkin nanti saya ajarin ya teman-teman. Sekarang saya hanya mengajarkan beberapa titik terapinya aja ya. Tapi walaupun saya nggak ngasihnya full, tapi kalau dilakukannya lillahi ta'ala dan yakin ada Allah, yakin Allah yang membolak-balikan keadaan, walaupun saya ngasih terapinya nggak full, insya Allah hasilnya insya Allah maksimal ya. Jadi kuncinya yakin sama Allah. Oke? Saya mengajarin hanya 2 atau 3 titik ya. Teman-teman jarinya dilurusin, 3 jari dilurusin ya. Tangannya ketuk titik kepala di pas ubun-ubun. Ada ubun-ubun kan? Ayah atuh warnanya waktu bayi mah nusuk nyai-nyai gitu ya, ada kan? Nah, tangannya ke depan karena kalau tangannya gini nggak enak kan? Ikutan nah kan gitu ya. Ini titik kepala. Oke, ketukannya gini. Ustaz di muka atau topinya ya mah tuh biasa ya. Ini titik kepala. Satu lagi titik dada. Teman-teman di dadanya, di tengahnya ada tulang V, tulang di tengah yang gini ada kan ya. Tangan kanan ketuk dada kiri, nanti tangan kiri ketuk dada kanan, tapi ketuknya bukan pas di tulangnya. Karena kalau ketuknya di tulang nyeri. Di bawah tulang banget kan ada nyeklot ya, kayak daging ya kan? Tah di situ, di sini. Jadi jangan di tulangnya mah sakit. Di bawah satu-satu aja ulah kieu atuh. Hiji-hiji. Kanan dulu, sok tangan kanan untuk dada kiri. Ada nggak tulangnya? Ada yang nggak terasa nggak? Bisi sudah tertutup dengan kalau yang nggak terasa, ingat-ingat dulu ya
waktu masih kerasa gimana nyata tahu ya bisi ada gitu kan ya. Jadi bukan di tulangnya ya, tangan kanan ketuk dada kiri ya, nanti tangan kiri ketuk dada kanan, karena kalau misalnya tangan kiri ke dada kiri gak enak cangkel ya. Satu lagi yang ini bisa gampang kalau misalnya ada masalah tapi depan orang kita kan mungkin pikirannya, jadi ini mah bisa di kolong meja. Pergelangan dalam, tempat jam tangan, tempat gelang, tapi bukan diketuk, tapi ini mah dipukul. Tempat jam, ini pergelangan dalam, ini mah lagi. Sama pergelangan luar, ini mah dipukul ya. Kenapa saya ajarin titik yang ini? Kan kalau pakai kerudung mah di dada bisa di dalam ya, gitu kan? Gak kelihatan kan kalau kita ngetok-ngetok gitu kan? Coba ulang, titik kepala, pintar. Jangan depan atau nanti ini umut-umut. Nah, dada, pergelangan dalam, pergelangan luar. Dah stop dulu. Selama proses terapi, insya Allah teteh-teteh akan selalu dalam keadaan sadar. Ya. Karena di psikoterapi yang membuat tidak sadar itu melanggar hak asasi manusia, itu nggak boleh ya. Tapi selama proses terapi teman-teman harus merem. Kenapa merem? Karena sistem tubuh kita kalau kita merem nggak lagi ngelamun kan suka tiba-tiba ingat apa gitu kan ya, tiba-tiba muncul bayangan siapa. Nah sistem tubuh kita tuh pas merem tuh sedip masuk ke bawah sadar, masuk ke tabungan yang selama ini kita pendam tentang udahlah biarin aja lah, udahlah maafin aja lah, udahlah aku mah kuat, padahal bohong gitu ya. Jadi nanti merem, nanti akan saya kasih tahu ketuk kepala, makanya merem aja. Buka mata kalau saya bilang boleh buka mata. Kuncinya ketika proses terapi berlangsung, rasa apapun yang Allah hadirkan di hati kita, jujur sama Allah dan ngaku dengan semua rasa itu. Allah, sedih ya Allah, sedih ya Allah, ya Allah. Itu udah bukan sedih, ya, kesal, marah. Jadi mungkin rasanya akan berubahnya cepat, ikutin dan jangan diatur. Aku pengen sedih, pengen munculnya sedih, jangan. Karena kalau diatur, desain sama kita capek, nanti pusing kepalanya. Oke? Nanti ketika merem tiba-tiba kan supaya kalau lagi merem ingat siapa, ya kan? Atau ingat apa? Siapapun orang yang muncul di bayangan kita, mau ngomong apa sama orang itu? Karena di dunia nyata banyak hal yang nggak bisa kita sampaikan ke orang itu. Semarang-marangnya kita sama orang tua kita, berani nggak? Sia salah, sia dosa, atau minimal udah kebayang responsif mama apa, gitu kan? Akhirnya dipendam, ya, oke? Dan barang-barangnya dijaga, ya. Kita akan mulai proses terapinya. Kalau saya bilang boleh buka mata, baru buka mata, oke? Bapak-bapak mau ikutan boleh. Ya, kita mulai merem. Nanti kalau ada yang mual, pengen muntah, angkat tangan yang tinggi. Nanti insya Allah kami akan bantu berikan kresek, ya. Dan jangan buka mata, tetap merem. Oke? Yuk kita mulai merem yuk. Alhamdulillah, kita tak dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ridhoi ikhtiar kami malam ini. Kami hanya ingin menyelesaikan semua yang belum selesai. Kami hanya ingin menjadi diri yang lebih baik dari sebelumnya. Kami hanya ingin bisa beribadah lebih khusyuk,
Dan kami hanya ingin bisa mencintai dan mendoakan orang tua kami dengan tulus, tanpa ada lagi syarat. Ya Allah, ridhoi, berkahi ikhtiar kami malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketuk kepala. Ya Allah, apapun rasa yang Allah munculkan di hati teman-teman AA, bapak-bapak, jujur sama Allah. Apa? Sedih, marah, takut, bingung, kecewa, atau mungkin capek harus selalu ngertiin orang lain tanpa pernah ada yang ngertiin kita. Capek harus selalu terlihat baik-baik aja, padahal kita lagi rapuh. Capek harus selalu senyum, padahal kita lagi sedih. Capek harus selalu berdiri tegak, padahal kita lagi penuh luka. Ketuk dada. Allah izinkan kita hari ini kumpul di sini. Mungkin Allah pengen ngasih ruang buat diri kita, pengen ngasih kesempatan buat diri kita buat lebih jujur sama apa yang kita rasa. Karena kita sering kan, kita paksa air mata kita tahan supaya nggak keluar, ya kan? Kita paksa diri kita untuk bisa memaafkan orang itu, padahal sejujurnya kita masih luka. Kita sering paksa nurut kata orang. Ketika orang bilang ikhlas, ikhlasin. Saat itu juga harus ikhlas. Ikhlas dan memaafkan itu adalah proses panjang. Kita baru bisa memaafkan seseorang dengan tulus dan lillahi ta'ala setelah kita mampu sama Allah dengan apa yang kita rasa terhadap orang itu. Setelah kita menyelesaikan segala luka kita dengan orang itu, sampai nanti akan di titik memaafkan lillahi ta'ala. Tapi yang sering kita lakukan pura-pura maafkan, ya kan? Ganti tangan, ketuk dada satu lagi. Udah berapa lama kita sok kuat? Udah berapa lama kita sok tegar? Menerima takdir Allah, semua takdir Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Tapi dengan mengakui apa yang kita rasa, itu adalah kita sedang berproses untuk bisa menerima takdir Allah dengan hati yang lillahi ta'ala. Tapi seringnya kita paksa diri kita untuk saat itu juga menerima takdir Allah. Menerima takdir Allah bukan berarti kita nggak boleh sedih. Apapun rasa yang muncul di hati kita, bilang sama Allah, sok jujur. Sampai
Kapan terakhir kita izinkan diri kita untuk nangis? Kapan terakhir kita izinkan diri kita untuk ngaku dengan apa yang kita rasa? Kita sering bilang si A itu jahat sama kita, si B itu jahat sama kita. Orang yang paling jahat sama diri kita adalah diri kita sendiri. Kita yang sering paksa diri kita buat nangis. Kita yang sering paksa diri kita buat sok kuat. Kita yang sering paksa diri kita buat ngerasa apapun. Siapapun yang kebayang sok mau bilang apa sama orangnya. Mungkin buat anak perempuan, kata orang, seorang ayah buat anak perempuan adalah cinta pertama anak perempuannya, ya. Tapi mungkin buat sebagian anak perempuan, ayah adalah laki-laki pertama yang melukai hatinya. Ganti tangan untuk dada yang satu lagi. Nangis bukan karena kurang bersyukur, justru nangis bentuk syukur kita karena kita bisa jujur dengan apa yang kita rasa. Kita bisa jujur dengan semua rasa apapun yang ada di hati kita. Itu bentuk-bentuk kita bersyukur. Mumpung orangnya cuma dibayangkan, sok. Yang mual angkat tangan ya. Ketuk kepala. Ketika punya masalah, kita seringnya menghilangkan diri kita, si paling hebat, si paling tahu tentang diri kita, dan kita baru ke Allah kalau udah mentok banget. Padahal Allah nggak pernah kemana-mana, Allah nggak pernah ninggalin kita. Allah ada buat kita sebelum ujian itu datang. Ketuk dada. Seberapa kenal kita sama diri kita, dan seberapa tahu kita dengan apa yang kita rasa, atau kita lebih mengenal orang lain dibanding diri kita. Kita lebih kenal tentang anak-anak kita, kita lebih kenal tentang pasangan kita. Ganti tangan untuk dada satu lagi.
Kalau luka yang dulu belum selesai dan tidak diselesaikan oleh temannya, hidup kita bukan tentang mereka, tapi hidup kita tentang rasa syukur kita. Ganti nama ketuk dada yang satu lagi. Buat laki-laki, dokter kuat kan? Laki-laki nggak boleh nangis. Laki-laki harus kuat. Laki-laki nggak boleh lemah. Padahal sama Allah, air mata dikasih buat semua orang. Laki-laki itu imam, laki-laki itu pemimpin, laki-laki itu panutan. Berat dengan semua itu. Ya. Padahal laki-laki itu dikasih hati sama Allah dan dikasih rasa. Jadi gak apa-apa kalau laki-laki nangis. Kalau laki-laki lagi ngerasa gak sanggup, gak kuat, boleh ketuk kepala. Orang tua niatnya baik, niatnya sayang, tapi mungkin ada caranya yang nyampe ke kita ini nggak tepat. Yang memutar katakan, nanti dikasih resek, ketuk dada. Udah berapa lama kita hidup pakai topeng? Iya? Banyak orang di sekitar kita, tapi kita sering merasa kesepian. Ya. Kita punya rumah, tapi kita merasa tidak punya tempat pulang. Yang mau
Katanya sayang sama diri sendiri, tapi kok nulisannya nggak boleh. Katanya sayang sama diri sendiri, tapi kok sering pura-pura kuat, sering pura-pura nggak apa-apa, sering pura-pura baik-baik aja, sering pura-pura bahagia, sering pura-pura ikhlas, sering pura-pura menerima takdir Allah. Pukul pergelangan dalam. Udah berapa lama kita hidup dalam kepura-puraan hanya untuk terlihat baik depan orang. Udah berapa lama kita menjolimi diri kita? Sholat ya, tapi sholat aja gak ada akhirnya. Katanya yakin ada Allah, tapi kok kita sering menggantungkan hidup kita sama orang lain. Tapi kok kita sering menggantungkan bahagia kita di makhluk lain. Pergelangan tua. Tutup dada. Kita atur nafasnya ya. Kita tarik oksigen sebanyak-banyaknya lewat hidung. Tarik sebanyak-banyaknya oksigen lewat hidung, buang sekaligus lewat mulut ya. Kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tarik oksigennya, tarik, sedot, 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 buang sekaligus lewat mulut. Lagi ya, tarik oksigennya, tarik nafasnya sampai kepalanya nenggak, dadanya dibuka lebar, oke? 1, 2, 3, tarik oksigennya, sedot, nenggak, 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 tahan, buang sekaligus. Lagi, 1, 2, 3, tarik nafas, tarik, nenggak, buang sekaligus. Lagi, 1, 2, 3, tarik nafas, tarik, nenggak, 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 lebih nenggak lagi, tahan, buang sekaligus. Tanda-tanda matanya masih merem, tangannya di paha. Yang malam ini udah siap memeluk dirinya, terserah ngomong apa sama dirinya boleh. Tapi yang malam ini belum siap meluk dirinya, gak apa-apa. Bukan berarti kita gak sayang diri kita, tapi terlalu banyak kejadian di belakang sana yang bikin kita butuh waktu dan proses untuk bisa memeluk diri kita. Gak apa-apa. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi tentang seberapa selesai kita dengan diri kita. Yang bisa meluk dirinya, yang udah mau boleh peluk dirinya, terserah mau bilang apapun, bilang makasih, bilang maaf, apapun itu. Yang belum bisa gak apa-apa. Bukan kita gak sayang dengan diri kita, kita cuma butuh waktu dan biarkan diri kita berproses sampai nanti akan ada waktunya kita bisa peluk diri kita. Karena yang tahu perjalanan hidup kita. Jangan ngerasa payah
karena malam ini kita belum bisa peluk diri kita, nggak apa-apa. Kita cuma butuh waktu, tapi pastikan kita segera selesaikan semuanya, karena kita nggak pernah tahu umur kita. Saya yakin semua orang pengen nanti meninggal dalam keadaan suci, bersih, supaya nanti hisabnya ringan. Selesaikan semua luka secepatnya, supaya kapanpun Allah panggil kita, kita dalam keadaan insya Allah suci, hatinya bersih, tanpa ada lagi kemarahan, tanpa ada lagi luka terhadap siapapun. Dan ketika kita menyelesaikan semuanya, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk hari akhir kita dan untuk Allah. Kita sering merasa yang paling banyak masalah kita, hidupnya yang paling menderita kita, yang paling banyak ujiannya kita. Hari ini Allah kumpulin kita di sini. Allah cuma pengen nunjukin bahwa semua orang Allah uji dengan ceritanya masing-masing. Semua orang Allah kasih ujian selama hidupnya. Jadi bukan cuma kita aja, cuma beda ceritanya aja, cuma beda pemain sinetronnya aja, ya kan? Hari ini apa yang nunjukin nih, lihat teman kamu kanan kiri depan belakang yang datang ke kajian ini, lihat sama kan semua dengan segala ujian hidupnya. Kalau teman-teman pengen peluk teman sebelahnya, buat lebih meyakinkan, oh iya ternyata aku nggak sendiri. Oh ternyata aku sama kayak yang lalu. Allah sesayang itu sama kita. Allah sayang sama kita. Dan Allah satu-satunya yang paling pertama sekali ketika kita banyak menyimpan luka. Kalau orang lain gak mau dengar kita, orang lain gak mau peduli sama kita, biarin. Tapi yakin Allah selalu dengar kita, Allah selalu peduli sama kita. Kita tarik nafas lagi ya, biar banyak oksigen ke kepalanya, biar bagus. Bareng-bareng ya. Sebelumnya sampai menggak banget ya. 1, 2, kita 3. Sedot terus menggak. Buang sekaligus. Sekali lagi 1, 2, 3. Sedot, menggak kepalanya, dadanya lebarin terus, tangan buang sekaligus. Yang udah siap buka matanya boleh, tapi pelan-pelan banget. Yang belum siap buka matanya nggak apa-apa. Teteh, bapak-bapak, inilah diri kita yang sebenarnya, ya. Gak apa-apa nangis, gak apa-apa nggak baik-baik aja. Gak apa-apa ketika kita merasa lagi terpuruk, gak apa-apa. Biarkan diri kita berproses, menyelesaikan semuanya, sampai nanti akan menemukan tenang hati yang sesungguhnya dari Allah, bukan lagi pura-pura tenang. Ya. Kalau kita butuh waktu sebulan untuk bisa memaafkan dan menyelesaikan semuanya, gak apa-apa. Bukan tentang seberapa siapa yang paling cepat menyelesaikan semua luka
Tapi siapa yang bersungguh-sungguh pengen segera menyelesaikan. Karena satu yang selalu saya bilang buat diri saya, kita nggak pernah tahu umur kita, ya. Makanya cepat selesaikan semua luka, supaya kapanpun Allah panggil kita, insya Allah hati kita udah selesai dengan luka apapun. Ya. Saya mau ngajarin satu lagi. 80%, hampir 80% keluhan fisik. Apa keluhan fisik? Pusing, engap, GERD, lambung. Tadi ada yang tiba-tiba tegang tangannya, nggak bisa gerak. Stroke, kanker, apapun itu. 80% keluhan fisik disebabkan oleh emosi psikis. Ya. Jadi kalau kita sekarang sering pusing, minum obat reda, pusing lagi, perhatiin. Mungkin banyak di sini di kepala yang pengen kita kudunan hidup, gitu kan? Tapi mau ngomong, ya percuma, ya kan? Pengen itu gini-gini, percuma, tidak akan gitu kan? Ya. Jadi mulai banget di sini. Atau enggak asa, marahnya gede, apa? Gitu kan? Pengennya marah cuman udahlah, kuat. Ketika marahnya besar, secepat itu juga kita maksa marahnya buat reda, enggak. Ya. Jadi kalau keluhan fisik, sekedar keluhan fisik aja, ya. Lagi kerja, lagi apapun, kan nggak mungkin kita merem terus kita pikiran cerik, kan nggak mungkin ya. Kalau hanya sekedar mau menghilangkan keluhan fisik, teteh-teteh ketuk titik yang tadi saya ajarin, tapi jangan merem. Misalnya sakit banget kepalanya, ya, ketuk titik manapun yang nyaman yang tadi. Oh, sakit banget kepalanya, oh. Rasain sakitnya di mana? Kan kadang sakit kepala suka di depan gitu kan ya, di kanan, di kiri kan rasain sakitnya. Oh, sakit banget kepalanya. Oh, sakit ya. Oh, rasain sakitnya sampai nanti dia reda. Atau tiba-tiba perutnya perih banget. Ya Allah, cari perutnya, ya Allah, perih ya Allah, perih. Rasain sampai dia reda. Nanti di rumah, kalau ada waktu luang, lebih leluasa, biasanya habis sisa. Ya sekarang habis kalau sholat isya siapin tisu, siapin kresek. Habis sholat isya tetap berdoa, tapi kayak tadi merem dan melakukan terapi. Ya. Jadi kalau merem kan masuk ke bawah sadarnya dan terangkat terselesaikan akar masalahnya. Ya. Jadi kalau waktunya ngomong bisa tapi selesaikan per hari, lakukan minimal sekali. Yang bahaya itu apa? Yang kita pendam. Dan setiap hari kita akan menemukan banyak kejadian ya, nggak selalu baik-baik aja kan. Jadi minimal per harinya kita selesaikan. Ya, Allah tadi kesel banget, Allah ketemu si ini, Allah selesaikan supaya nggak ada lagi yang dipendam. Ya, oke. Nanti insya Allah tanggal 19 akan ada event yang terapinya full, waktunya lebih lama dan kami akan lebih gali. Kalau teteh-teteh mau lihat infonya boleh di Instagram saya. Nanti ada tanggal 19 Juli. Mohon maaf kalau belum maksimal, karena nggak ada yang namanya terapi bisa instan sekaligus selesai, nggak ada. Kalau ada yang bisa, hati-hati. Mungkin menggunakan yang lain karena butuh proses dan biarkan kita berproses ya. Jadi rasakan, hargai dan jujur apapun yang kita rasa dan yakin Allah sekecil apapun proses yang kita lakukan ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan.
Mudah-mudahan kita bisa saling mendoakan kebaikan, Allah ridhoi segala niat baik kita, ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah bantu kita bisa selesaikan semua luka secepatnya, ya, supaya apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Teh Rika yang sudah pada hari ini sudah mentraining kita semua. Gimana Bapak Ibu, lebih tenang sekarang? Saya lihat tadi ekspresinya, wah luar biasa sekali.